Mission Lovers. Di tanggal 21 Oktober ini, kita akan mendengarkan kisah mengenai martir dari Kanada. Penasaran? Mari kita simak. Dengan judul Para Martir Suci Kanada, Gereja Katolik menunjuk sebuah kelompok yang terdiri dari 8 misionaris, yaitu 6 orang imam dan 2 orang religius bergaul dari Serikat Yesus asal Prancis yang menjadi martir di Kanada. Mereka adalah René Goupil, Isaac Jogues, Jean de Lalande, Antonio Daniel, Johannes de Brebeuf, Gabriel Lallemand, Charles Garnier, dan Noel Chabanel. Nah, kisah martir mereka menjadi di daerah suku India, Cherokee, dan Huron antara tahun 1642 dan 1649. Ketiga martir pertama mengalami kemartiran di wilayah Amerika Serikat saat ini, sementara kelima lainnya di wilayah Kanada. Memang benar bahwa dengan pergantian peta kenegaraan, peta geografis yang dulu berbeda dengan yang sekarang, sehingga bisa diklaim bahwa mereka tidak semua menjadi martir di negara Kanada versi saat ini. Wilayah Kanada pada versi peta yang terdahulu selalu merupakan daerah tujuan misi pewartaan Injil yang ada di hati para misionaris. Kisah kemartiran tidak pernah sepi. Ada kisah Santo Yohanes de Lalande, seorang religius, dibunuh oleh beberapa penyembah berhala lokal di desa Oserneon. Padahal beberapa tahun sebelumnya, Santo Renato Goupil juga telah mengalami penyiksaan dan menerima kemartiran di tempat itu. Mengapa pewartaan terus-menerus diarahkan di tempat ini? Dalam satu peringatan, saudara-saudara mereka juga dirayakan pada hari yang sama juga. Mereka adalah Saint Gabriel Lallemand, Antonio Daniel, dan Carlo Garnier. Mereka adalah Saint Gabriel Lallemand, Antonio Daniel, Carlo Garnier, dan Nathalie Chabanel yang meninggal sebagai martir di wilayah Kanada. Meskipun mengalami kemartiran pada saat yang berbeda, banyak di antara mereka mengupayakan misi dan pewartaan ke Huron dan pada akhirnya menjadi martir di tempat itu. Terinspirasi oleh kisah-kisah para misionaris sebelumnya, para imam Jesuit terus-menerus meminta kepada pimpinan mereka untuk dikirim lagi ke Prancis baru untuk melanjutkan tugas pewartaan Injil kepada para penduduk asli Kanada. Mereka meminta dengan sadar, dan mereka juga sadar bahwa mereka akan masuk ke daerah misi yang sangat sulit. Bukan saja karena medan yang sulit, tapi juga orang-orang yang sulit. Mereka sadar bahwa mereka akan masuk ke daerah orang-orang yang sangat membenci iman Katolik. Dan mereka juga sadar bahwa kemartiran akan menjadi masa depan mereka. Bahwa kematian pun akan bisa datang kapan saja dan dengan cara apa saja. Setelah mendapat izin, mereka berangkat menuju daerah-daerah di mana para pendahulu mereka telah menjadi martir. Mereka pun masuk ke daerah suku Huron dan Cherokee dengan tinggal bersama mereka, menghormati budaya mereka dengan mempelajari bahasanya. Ketika terjadi perperangan, mereka tidak ragu-ragu untuk mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Khususnya mulai di tahun 1640, para Huron mulai diserang dengan ganas oleh suku Cherokee. Sungguh peperangan yang ganas dan sadis. Mereka menggunakan kuda cepat mereka dengan lebih cepat dan nampak terlatih dan baik. Demikianlah sebuah perang yang saling menghancurkan, berakhirnya dengan pemusnahan Huron yang hampir total. Dampaknya, karya misi di sana pun terancam dan ditutup. Dalam konteks perperangan darah inilah peristiwa kemartiran 8 Jesuit Prancis terjadi. Mereka pun mengalami penderaan yang sangat kejam, mengingat suku Cherokee ini sangat sadis dalam menyiksa musuh mereka. Para tawanan disiksa selama berjam-jam
kadang bahkan sampai kematiannya. Beberapa jenis siksaan yang mereka buat cukuplah untuk diketahui saja, bukan untuk diingat. Mereka biasanya melahap jantung dan minum darah para musuh mereka, bukan karena keberingasan mereka, tetapi itu dilakukan karena kekaguman mereka kepada para musuhnya. Tidak berhenti di situ mission lovers. Melihat heroisisme para misionaris dan kemampuan mereka, suku Cherokee pun berupaya untuk mendapatkan kekuatan pikirannya sebanyak-banyaknya dari para misionaris dengan menelan hati mereka yang dipercaya sebagai pusat keberanian mereka. Begitulah terjadi heroisme para martir dan tetap berada dalam jiwa suku Cherokee. Pengajaran iman Katolik tidak sepenuhnya mati di antara penduduk Kanada. Bahkan dalam dekade berikutnya, jumlah umat Katolik semakin bertambah dan mendapatkan kembali kekuatan baru dengan berbagai karya baru yang muncul. Nah, mission lovers, cukup sadis ya kisah mengenai para martir dari Kanada. Banyak hal yang menjadi rintangan yang harus mereka hadapi, termasuk dalam mempertaruhkan nyawa untuk melakukan pewartaan mengenai kisah Yesus. Mission lovers di rumah, sekian dulu ya kisah mengenai para martirnya. Sampai jumpa di kisah martir lainnya. Bye-bye.